Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kita semua. Ketemu lagi dengan saya admin kurikulum kita.com. Oke, baiklah, kemarin setelah rilis aplikasi si PAUD, kita sudah mulai open registrasi untuk sekolah yang ingin menggunakan layanan Erapod ini. Sekarang kita dengan layanan Erapod si Kurma ataupun untuk madrasah ya. Untuk madrasah ya, seperti biasa melalui halaman home dari kurikulum kita.com ini kita masuk ke bagian kartnya si Kurma, lalu klik tombol portal ya, nanti kita akan dibawa masuk ke aplikasi si Kurmanya sendiri. Nah, yang pertama kita harus melakukan registrasi terlebih dahulu untuk bisa menggunakan aplikasi ini. Aplikasi ini online ya. Ya, kita registrasi sekolah baru, misalkan di sini NPSN-nya ya seperti ini, nama sekolahnya misalkan Miss Contoh 1, emailnya misscontoh1@gmail.com, nomor WhatsAppnya 0812883495, lalu kemudian bisa registrasi. Nah, setelah itu nanti di sini ada semacam lisensi ya, jadi aplikasi ini berbayar, layanan ini berbayar. Oke, nanti dibaca dulu, lalu bisa konfirmasi pembayaran registrasi melalui WhatsApp admin dengan cara mengirimkan bukti pembayaran. Oke, kita lanjut, kita bisa akhiri proses. Nanti kalau sudah disetujui, pihak madrasah atau sekolahnya sudah mengirimkan bukti dan adminnya sudah melakukan aktivasi terhadap sekolahnya, maka selanjutnya kita mulai masuk ke dalam aplikasi. Untuk aplikasinya terdapat 2 card, yaitu yang pertama admin dan yang berikutnya tenaga pendidik. Dan tenaga pendidik baik itu guru kelas, wali kelas ataupun guru mata pelajaran bisa melalui. Oke, yang berikutnya saya akan tunjukkan bagian admin terlebih dahulu ya. Kita bisa klik tombol masuk, lalu masukkan username-nya, lalu kita bisa sign in ya. Ini sekolah contoh ya, ini contoh, kita bisa ganti namanya dulu, Miss Contoh 1 misalkan. Oke, yang pertama di sini ada beberapa card. Pertama itu profil sekolah, kita bisa ubah sesuai dengan kondisi sekolah kita, keadaan sekolah. Oke, yang berikutnya sini tenaga pendidik. Tenaga pendidik kita bisa tambah manual, kita bisa juga upload by Excel. Ini download formatnya. Nanti kalau menambahin uploadnya tinggal klik terus simpan data. Oke, itu jadi kalau sudah berhasil simpan data, ini ada tombol edit, ini ada tombol cetak akun dari gurunya, terus sini ada hapus guru. Oke, ini seperti itu ya. Berikutnya di sini peserta didik. Nah, peserta didik ini juga sama, bisa tambah secara manual. Terus di sini ada hapus, di sini ada upload data. Upload datanya sama seperti upload guru tadi ya. Oke, ini untuk edit data siswanya. Oke, yang berikutnya di sini peserta didik sudah. Di sini ada kelas rombel ya, kelas rombel. Di sini ada kelas 5A dan 5B, masing-masing kurikulum Merdeka Belajar fase C, karena ini jenjangnya tadi jenjang MI ya, seperti itu. Terus kelas rombel
Ini kalau mau tambahkan kelasnya, tambah nama kelas, tingkatnya apa, kurikulumnya apa, pilih, terus wali kelasnya siapa. Oke, kalau nanti mau ngapus kelas misalkan, kita bisa klik tombol hapus kelas. Yang berikutnya di sini ada mata pelajaran yang diajarkan pada satuan pendidikan ini, satuan kerja ini. Untuk tambah datanya bisa tambah. Ini adalah mata pelajaran referensi yang sudah disiapkan oleh aplikasi, jadi kita tinggal pilih aja mata pelajaran mana yang ada di dalam yang diajarkan di sekolah. Misalkan seni musik misalkan, kita centang lalu simpan ya, seni musik. Oke, kita lihat mana ini dia seni musik. Oke, untuk mata pelajaran sudah. Ekstrakurikulernya ini kita tambahkan ekstrakurikuler yang ada di sekolah, misalkan olahraga, bisa simpan ya. Nanti di sini pembina ekskulnya kosong nih, total anggotanya juga kosong. Kita bisa klik tombol pensil ini. Pertama kita tambah pembinanya dulu, pembinanya siapa, misalkan tambah. Oke, nah nanti si pembina ini akan bertugas untuk menambahkan anggotanya dan mengisi pencapaian seorang siswa untuk satu semester berjalan, seperti itu. Jadi kalau mau hapus, terus yang berikutnya di sini ada P5 PPRA ya. P5 PPRA ini yang pertama kali muncul di sini adalah P5-nya ya. P5 dimensi elemen dan subelemennya ini sudah baku dari Kemendikbudristek, jadi kita tinggal tampilkan aja di sini untuk di view aja. Terus berikutnya di sini bagian PPRA ya. PPRA di sini masing-masing sekolah menambahkan ya. Masing-masing sekolah menambahkan nilai RA-nya dan subnilai RA-nya. Di sini ada beberapa contoh yang sudah saya coba tambahkan. Terus yang berikutnya kalau kita mau menambahkan nilai RA dan subnilainya ya, kita bisa klik tambah, lalu di bagian atas ini kita tambahkan nilai RA-nya. Di sini sudah 8, kalau masih mau nambah bisa klik tambah. Bisa tambahkan nilainya di sini lalu simpan. Oke. Yang berikutnya untuk nilai subnilai rahmatan lil alamin dari sebuah nilai RA itu, kita bisa klik action, lalu ada panah kecil ini, lalu kita klik subnilai. Nah, jadi untuk nilai rahmatan lil alamin berkeadaban ini subnilainya ada 7 yang sudah saya tambahkan, nanti tergantung dari sekolah masing-masing. Nah, untuk menambahkan subnilainya kita bisa klik tambah subnilai, lalu kita isikan subnilainya di sini, lalu kita bisa klik tambah. Ya, nanti hasilnya seperti ini. Di sini tombol aksinya belum ada, tapi di sini nanti tombol aksi edit dan hapus. Oke, jadi untuk madrasah itu ada P5-nya dan ada PPRA-nya. Jadi untuk PPRA-nya nanti masing-masing sekolah itu bisa menambahkan PPRA yang berlaku di sekolahnya ya, seperti itu ya. Oke, yang berikutnya bagian data sekolah sudah. Terus keanggotaan kelas. Keanggotaan kelas ini artinya siswa yang berada dalam sebuah kelas tertentu. Misalkan di sini 5A ada 5 orang, kita bisa lihat detailnya ya, detailnya ada 5 orang. Nanti kalau mau menambah anggota kelas kita klik tombol tambah, lalu kita bisa centang di bagian kolom sel ini, lalu kita tambahkan anggota ya, seperti itu ya. Kalau mau menghapus anggota atau mengeluarkan anggota siswa dari dalam kelasnya, kita bisa klik tombol hapus ya, seperti itu.
Terus yang berikutnya di sini pembelajaran kelas. Kalau pembelajaran kelas ini artinya mata pelajaran apa saja yang ada dalam sebuah kelas tertentu. Misalkan di sini 5A ada 12 mata pelajaran, kita bisa cek detailnya terlebih dahulu. Ya, ini ada 12 mata pelajaran ya. Ada Kurdis, Akidah Akhlak, Fikih, Sejarah Kebudayaan Islam, Bahasa Arab, Pendidikan Pancasila, dan seterusnya. Oke, selanjutnya kalau kita mau nambah mata pelajaran lagi, kita bisa klik tambah data, lalu kita bisa centang dan tambah mapel. Ya, nah mapel yang muncul di sini adalah mapel yang sudah ditambahkan terlebih dahulu di bagian data sekolah tadi. Oke, selanjutnya kita bisa pilih gurunya, misalkan Akidah Akhlak ini yang ngajarnya siapa. Kita klik pilih guru, kita ini namanya, lalu tambahkan guru. Oke, nah nanti kalau mau ngapus bisa klik tombol hapus. Nah, itu pembelajaran kelas. Terus yang berikutnya di sini ada prestasi siswa ya. Prestasi siswa ini diisi oleh sekolah. Nanti untuk menambahkan prestasinya kita bisa tambah data, lalu kita pilih siswa yang mana prestasi, terus kita pilih jenis ekstrakurikuler prestasinya apa, misalnya olahraga, terus penyelenggara lombanya apa, instansi apa, terus tingkat perlombaannya apa, misalkan kabupaten, provinsi, nasional, terus detail prestasinya apa, dia sebagai apa, juara berapa, seperti itu. Jadi contohnya akan seperti ini: peserta didik, misen, kelas, tahun pelajaran, dan semester apa dia meraih prestasi tersebut, terus ekstrakurikulernya pramuka, detail prestasinya seperti ini. Kalau kita mau ngedit bisa klik tombol edit ya. Kalau kita mau ngapus bisa klik tombol hapus. Oke, seperti itu ya. Terus yang berikutnya di sini bagian pengaturan. Pengaturan di sini ada dua form ya. Yang pertama pengaturan di sini bagian bobot nilai formatifnya, bobot nilai sumatifnya, terus tanggal pembagian rapot, tanggal pembagian rapot middle ya, mid semester, terus lokasi tanda tangan dokumen rapot. Sudah diisi bisa simpan data. Nah, untuk di bagian sebelah kanan ini penilaian sikap ini berlaku untuk kurikulum 2013. Kurikulum 2013, jadi kita pilih mata pelajaran apa saja yang diberlakukan penilaian sikapnya. Misalkan Al-Quran hadis misalkan dengan PKN misalkan, bisa simpan data ya, seperti itu. Untuk bagian adminnya saya rasa seperti itu. Selanjutnya kita bisa lanjut ke bagian tenaga pendidik ya. Tenaga pendidik di sini kita cetak satu lagi, nomor 10. Oke, saya kasih tunjuk salah satunya ya. Ini si Anggun ini dia wali kelas dari kelas apa ya? Dia wali kelas dari kelas 5A. Oke, kita bisa logout dulu. Kita masuk, untuk tenaga pendidiknya bisa masuk di bagian sempurna. Nah, kita masukkan ke sini. Ya, seperti ini. Pertama kita bisa konfirmasi profil dulu, misalkan cek foto, kita bisa cek fotonya dulu. Ya, terus di sini username dan passwordnya kalau nanti silakan. Terus ini nama guru, nih PTK, nomor telepon, semuanya. Nah, seperti itu ya. Terus yang berikutnya di sini mata pelajaran ampuh. Mata pelajaran ampuh ini berarti dia bertindak sebagai guru mata pelajaran ya. Dia mengajar bahasa Indonesia kelas 5B, kurikulum Merdeka Belajar.
Nah, untuk menambahkan nilainya kita bisa klik tombol intra untuk melakukan asesmen maksudnya. Kita bisa klik tombol intra. Jadi yang pertama muncul di sini adalah tujuan pembelajaran. Kita makan dulu tujuan pembelajarannya. Ini untuk kode TP-nya ini berurutan ya. Artinya 1 2 3 4 5 seperti itu. Kodenya 1 2 3 4 5. Terus tujuan pembelajaran ini saya kasih contoh aja ya. Ini tidak benar tapi ini sebagai contoh. Terus KTP-nya misalkan 75. Nah, muncul di sini. Terus yang berikutnya ditambah lagi TP yang keduanya. Ini untuk TP 1 semester berjalan ya. Nah, misalkan sekarang semester ganjil, jadi TP untuk semester ganjilnya. Oke, jadi misalkan ada 2 nih, ada 2. Terus untuk penilaiannya nanti di sini ada formatting. Ya, untuk melakukan pengisian nilai asesmennya kita bisa klik tombol TP-nya, lalu kita isi nilainya. Ya, lalu kita bisa tambah nilai. Berikutnya TP2. Ya, seperti ini. Terus yang berikutnya ada penilaian sumatif ya. Dan sumatif ini cuma ada satu nilai, sumatif akhir. Terus yang berikutnya di sini ada rekap nilainya. Nah, rekap nilainya seperti ini ya. Terus yang terakhir di sini ada mid semester ya. Jadi mid semester bagaimana kita akan mengelompokkan nilai mid semesternya. Tadi sebelumnya di formatif itu kan TP1 dan TP2 nilainya sudah kita isi semua ya. Nah, misalkan dalam satu semester itu ada diajarkan 2 TP, TP1 dan TP2. Nanti di bagian mid semester ini kita bisa petakan tujuan pembelajaran mana yang diajarkan sebelum mid dan tujuan pembelajaran mana yang diajarkan setelah mid. Misalkan karena tadi ada 2 TP, jadi kita pilih salah satunya sebagai TP yang diajarkan sebelum mid. Misalkan TP1 ini diajarkan sebelum mid, kita select TP. Nah, nilainya udah masuk nih. Ada nilai ini yang adalah nilai mid semester untuk bahasa Indonesia kelas 5B ya, seperti itu. Nah, ini untuk detail pembelajarannya. Di sini ada anggota kelas. Nah, ini ketika seorang guru bertindak sebagai wali kelas, nanti bisa detailnya di sini. Nanti datanya akan muncul di sini. Untuk perlengkapan data dirinya nanti akan dilengkapi oleh admin. Di sini tidak ada tombol aksi atau apa. Oke, yang berikutnya di sini ada proyek kelas. Nah, si wali kelas 5A ini, di sini ada satu contoh dia sudah menambahkan satu proyek ya. Misalkan kalau kita menambah proyek, kita bisa klik tambah proyek di sini. Ini temanya terlebih dahulu. Terus judul proyeknya apa, deskripsi singkat tentang proyek tersebut. Terus pilih mata pelajaran yang terintegrasi dari sebuah proyek itu. Nah, misalkan di sini contohnya temanya ini membuat keripik pisang, terus deskripsi singkatnya ini, dan mata pelajaran yang terintegrasinya ini ada BIDA, fikih, PKN, matematika, ilmu pengetahuan sosial, dan prakarya. Jadi ada 6 mata pelajaran yang terintegrasi. Nah, 6 mata pelajaran ini akan melakukan penilaian terhadap peserta didik kelas 5A sewaktu melaksanakan proyek. Jadi penilaiannya terpisah, lebih subjektif ya, jadi terpisah penilaiannya. Oke, yang berikutnya di sini total sub elemen yang disasar, sub elemen dan sub nilai RA ya sebenarnya. Jadi ada 19 sub elemen dan berapa
muncul di sini. Nah, kita lihat detailnya untuk pengaturan selanjutnya. Sini detail produknya kearifan lokal, iya ya. Oke, sudah semua pas. Terus di sini sub elemen yang disasar. Sub elemen yang disasar kita tinggal tanda-tandai saja sub elemen mana saja yang akan dinilai nanti untuk proyek ini. Lu bisa simpan data. Nah, itu untuk sub elemen ya, P5. Terus yang berikutnya di sini sub nilai PPRA. Jadi sama juga kita tandai saja. Ini bersumber dari nilai PPRA, dan sub nilai ini bersumber dari yang sudah diinputkan oleh admin sekolah tadi. Jadi untuk selanjutnya guru mata pelajaran tinggal pilih saja. Oke, yang berikutnya di sini ada hasil asesmen. Hasil asesmennya ini untuk wali kelasnya dia cuma bisa view saja, karena nanti untuk nilai-nilainya diisi oleh guru mata pelajaran yang mata pelajarannya terintegrasi dalam sebuah proyek. Oke, seperti itu. Sudah ya. Selanjutnya di sini pembelajaranku sudah tadi saya jelaskan cara mengisi nilainya. Di sini pembina eskul. Nah, kebetulan Anggun ini, guru atas nama Anggun ini, dia pembina pramuka. Jadi nanti dia mengisi pencapaian anak-anak di bidang pramuka. Ya, cukup isi predikatnya. Nanti bisa update predikat di sini. Misalkan di sini ya, sangat baik. Bisa update. Ya, kalau mau ngapus predikatnya bisa di sini. Oke. Yang selanjutnya di sini mulai kelas tadi sudah ya. Selanjutnya di sini absensi kelasnya tinggal saja diisi ya, seperti itu. Lalu yang berikutnya di sini ada ledger nilai kelas. Yang tadi nilainya sudah diisi adalah Kurtis, yang lainnya belum. Terus yang berikutnya di sini laporan pendidikan. Laporan pendidikan yang pertama ada cover. Kita bisa cetak covernya seperti ini. Terus yang berikutnya ada identitas, kita bisa cetak identitasnya. Terus yang berikutnya di sini laporan intrakurikulernya, kita bisa cetak. Di sini ada 2 mata pelajaran. Terus yang berikutnya di sini ada laporan middle-nya. Tadi cuman ada 2 TP ya, lokal kurang habis. Oke, yang berikutnya di sini ada laporan P5-nya. Laporan P5-nya misalkan ya seperti ini. Jadi membuat keripik pisang pada proyek pertama, beriman dan bertakwa sampai kreatif. Untuk P5-nya dipilih semua, masing-masing dimensi itu ada semuanya yang di sub elemennya disasar. Terus yang berikutnya di sini PRA-nya ada 2, peradaban dan keteladanan. Deskripsinya muncul seperti ini. Untuk laporan pendidikan sudah ya. Jadi saya rasa seperti itu ya, update aplikasi terbarunya saya rasa seperti itu. Bagi teman-teman yang ingin menggunakan aplikasi ini bisa melakukan registrasi dan melakukan konfirmasi registrasinya ke adminnya. Oke, demikian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.